sebelum memulai, bagaimana sih market outlook IHSG di bulan Maret ini, Pak? Jadi ini kan momentum di bulan Ramadan ya seperti itu menjelang Lebaran nih. Gimana sih market di bulan ini, Pak? Oke, tentu saja market di bulan ini kita bisa melihat yang masih cenderung wait and see Ya. dikarenakan kondisi global, terutama kaitan mengenai inflasi Amerika Serikat yang belum mencapai target dari The Fed. Mm. Targetnya adalah di kisaran 2%, tapi saat ini masih di kisaran area 3%-an untuk inflasi di Amerika Serikat sana. Sehingga The Fed masih enggan untuk menurunkan suku bunga di kisaran area 5,25 sampai 5,5%. Hal ini berakibat atau berdampak bahwa masyarakat atau investor cenderung untuk menaruh dananya ke instrumen yang lebih aman karena ditawarkan yield yang cukup tinggi, seperti yaitu obligasi dan juga kaitannya mengenai time deposit di perbankan. Nah, tentu saja ini juga mengakibatkan flow di pasar modal juga masih belum cukup signifikan dibandingkan ketika masa era cheap money ketika COVID-19 waktu itu, di mana kondisi suku bunga Amerika Serikat di area 0%. Sekarang udah di angka 5,5%. Sehingga tentu saja flow money atau flow big money ke investor atau ke pasar saham itu masih cukup minim. Ditambah dengan sentimen kaitannya mengenai cryptocurrency. Yang mana cryptocurrency saat ini sedang mengalami rally dikarenakan adanya halving yang akan dilaksanakan bulan April nanti, sehingga banyak investor yang cenderung masuk ke risky aset bukan masuknya ke pasar modal, tapi masuknya ke cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita melihat bahwa turnover di pasar modal saat ini cukup minim ya, rata-rata sehari di kisaran area 8 sampai 10 triliun rupiah di pasar reguler, sehingga mengakibatkan power di market itu masih minim. Nah, akan tapi ini merupakan suatu opportunity buat kita ya untuk melakukan akumulasi secara bertahap untuk saham-saham yang menurut teman-teman sekalian menarik investasikan. Sedangkan untuk swing trading kita bisa kurangi porsi karena banyak saham yang mengalami false break, dan juga scalping bisa momentum untuk saham-saham yang ramai diperdagangkan di pasar. Sehingga kita masih lihat bahwa kondisi market masih swing ya, masih sideways. Walaupun yang bergerak saat ini adalah saham-saham blue chips, yang mana ini akan menguntungkan buat teman-teman yang memang melihatnya atau memantaunya adalah saham-saham blue chip sebagai stock universe-nya. Oke, terima kasih. Jadi untuk saat ini wait and see dulu ya Pak. Jadi mungkin The Fed juga masih apa ya, penurunan suku bunga di 5,5 yang terakhir. Terus flow big money juga cukup minim saat ini. Mungkin dari market juga 8 sampai 10 triliun di pasar reguler masih kurang ya seperti itu. Mungkin teman-teman masih bisa nih untuk akumulasi nih untuk saat ini seperti itu. Jadi momentum teman-teman untuk beli di buy on weakness seperti itu ya Pak ya. Setuju. Untuk saat kondisi market seperti ini kita bisa gunakan strategi buy on weakness ya. Dikarenakan banyak Hmm. saham yang false break ketika melakukan breakout. Jadi kita bisa perhatikan area support-support kuat dan ketika ada pantulan kita bisa mulai entry secara bertahap. Ya, setuju Pak. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa tuh untuk wait and see dulu ngelihat untuk blue chip kan kemarin habis membagikan dividen ya seperti itu. Jadi mungkin ada koreksi sedikit ngaruh juga ke IHSG seperti itu. Nah, teman-teman bisa nih momentum untuk akumulasi lagi di apa buy on weakness seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya sektor apa aja sih yang diuntungkan di bulan Ramadan atau menjelang Lebaran nih? Kayaknya market juga kan saat ini mungkin kurang kurang menarik juga. Cuman di sini kan menarik ya di bulan Ramadan ini mungkin atau mau menjelang Lebaran nih. Market biasanya gimana sih Pak menurut Pak Bernard? Biasanya di saat bulan Ramadan menjelang Lebaran kondisi market cenderung cukup sepi ya, Iya. dikarenakan banyaknya investor yang tidak melakukan aktivitas trading di saat ini, apalagi inflow asing juga tidak cukup kuat. Tapi tentu saja ada beberapa sektor yang diuntungkan dengan adanya kondisi Ramadan ini. Yang Ya. pertama tentu saja adalah sektor poultry, di mana seperti Java, Cepin, di sini kita udah melihat bahwa mereka sudah mengalami rally cukup signifikan ya untuk sektor poultry, karena tentu saja demand ayam
akan meningkat ketika bulan Ramadan dan juga nanti Lebaran untuk memasak seperti opor ayam dan sebagainya, serta dipengaruhi oleh harga sembako yang meningkat, dan ini salah satunya harga ayam juga ikut meningkat. Sehingga tidak heran dari harga cepin maupun capfas ini sudah meningkat cukup signifikan, di mana cepin naik 11,58% dalam 1 bulan terakhir, 1 minggu terakhir di angka 2,91, dan Java meningkat 12,96% di dalam 1 bulan terakhir, sehingga sudah cukup rally untuk beberapa saham-saham kaitan mengenai poultry ini. Kemudian kita juga bisa melihat di sektor lainnya, biasanya di bulan Ramadan ini tidak lepas bahwa nanti kita akan melakukan istilahnya pembelian baju baru dan lain sebagainya di bulan Ramadan. Dan ini tercermin juga di laporan kuartal 2 untuk emiten-emiten retail seperti Ramayana maupun MAPI maupun LPPF. Di saham-saham tersebut biasanya di kuartal 2 mengalami peningkatan cukup signifikan dari sisi net profit karena adanya masa atau momentum lebaran itu sendiri. Oleh karena itu di sini kita bisa perhatikan bahwa saham-saham retail ini cenderung masih lebih laggard dibandingkan dengan saham poultry tadi. Sehingga beberapa saham yang bisa tentu saja teman-teman perhatikan, di sini bisa lihat LPPF. LPPF ini juga saat ini cukup murah ya di perdagangan di PI di kisaran area 5,67. Dan juga kalau untuk perusahaan retail lainnya yang valuasinya juga cukup murah, PBV 0,95 dengan PI di angka 9,95, kita bisa diperhatikan yaitu Ramayana. Kemudian saat ini banyak investor yang cenderung menghindari saham-saham teknologi kaitannya mengenai e-commerce. Tapi menurut saya saat ini sudah mendekati area-area bottomnya untuk saham-saham e-commerce. Seperti tentu saja yang bisa diperhatikan adalah Bukalapak. Bukalapak mencetak all-time low-nya di angka 136. Ini nilai terendah sepanjang sejarah mereka. Tetapi tentu saja yang perlu kita perhatikan dari sisi bandarmologi, KZ yang sebelumnya terus melakukan net sell, hari ini tidak melakukan net sell. Net sell-nya terbanyak di JJ dan SQ. Sehingga ini bisa menjadi opportunity yang menarik untuk kita bisa spekulasi Bukalapak ketika nanti ada pantulan, maupun Goto yang bisa diperhatikan di area support di area 63. Hari ini udah kena 65, ada sell on news ketika kaitannya mengenai laporan keuangan Goto yang dikeluarkan di hari kemarin. Jadi kalau menurut saya poultry udah cukup rally ya. Kalau ingin melakukan buy on weakness, bisa perhatikan saham-saham retail maupun saham e-commerce yang saya sampaikan tadi. Ya, oke, menarik sekali Pak Bermat. Jadi sektor di bulan Ramadan atau menjelang Lebaran ini ada 3 sektor nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat nih untuk poultry kan Java sama Cepin itu week-week kemarin, bulan kemarin udah rally ya, udah naik lumayan tinggi. Nah itu mungkin 2 sektor lagi nih di retail, MAPI, LPPF atau RALS itu masih bisa dilirik nih sama teman-teman, dan e-commerce itu Bukalapak dan Goto. Kalau Goto kan kemarin udah keluar ya untuk secara laporan keuangannya. Mungkin Buka juga teman-teman bisa lihat nih untuk supportnya di mana nanti sideway teman-teman bisa lihat nih untuk wait and see dulu seperti itu. Mungkin selanjutnya di sini eh, boleh dijelaskan nggak latar belakang Pak Bernard menjadi seorang investor di pasar modal, awal mulanya gimana sih Pak? Seperti bisa diceritakan buat teman-teman mungkin. Oke, jadi sebelumnya di tahun 2013 sampai 2016 saya bekerja di salah satu bank internasional ya yang ada di Indonesia, yaitu Citibank. Di tahun 2013 ketika saya ditempatkan sebagai Management Associate, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar dan bekerja di bagian Transfer Agency Unit di Securities and Fund Services. Divisi ini itu kaitannya mengenai melakukan transaksi untuk reksadana, mulai dari subscription, redemption, maupun switching. Nah, ketika saya melakukan pelipatan statement bulanan, saya melihat bahwa ada kenaikan yang cukup signifikan dari aset-aset para nasabah. Yang kebetulan saya tidak sengaja melihat, karena waktu itu zamannya belum email. Statement-statement masih dikirim, dilipat, dan saya ikut membantu melipatnya waktu itu. Nah, dari situ saya melihat, wah, ternyata instrumen reksadana itu menarik ya untuk kita investasikan. Nah, saya waktu itu langsung buka rekening reksadana di Citibank cabang Melawai, saya masih cukup ingat. Dan di situ saya mulai melakukan namanya strategi dollar cost averaging.
Sambil saya investasi, saya juga belajar apa sih ini reksadana dan bagaimana mereka memanage portofolio dari saya. Karena dari waktu itu, dari tahun 2013, fund management udah diwajibkan untuk membuat fund fact sheet bulanan tiap bulan kaitan mengenai reksadana tersebut. Nah, saya membaca fund fact sheet dan puji Tuhan dalam 3 tahun returnnya cukup signifikan di kisaran area 30-40%. Dan di situ saya melihat, wah ternyata menarik banget ya kalau kita bisa investasi di reksadana, apalagi kalau kita bisa investasi sendiri. Nah, oleh karena itu di tahun 2016 saya memutuskan untuk masuk ke sekuritas. Di sana saya membangun trading platform, sembari saya belajar mengenai bagaimana menjadi seorang investor. Mulai dari melakukan teknik fundamental analysis, kemudian belajar mengenai teknik analisis, dan juga mengenai makroekonomi. Dari tahun 2016 saya langsung belajar directly ke pasar saham. Tapi tentu saja buat teman-teman, pasar saham itu nggak untuk semua orang. Karena fluktualitasnya ataupun mentalnya belum tentu dikuatin oleh banyak investor. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Kita harus sesuaikan dari risk profile dan kekuatan hati atau batin kita. Nah, kalau teman-teman dirasa tidak cukup kuat atau terlalu konservatif untuk menjadi seorang investor saham, teman-teman bisa mulai di reksadana terlebih dahulu. Mulai dari pasar uang dulu, bertahap ke pendapatan tetap, kecampuran baru ke reksadana saham. Baru kalau teman-teman ada waktu untuk belajar dan lain sebagainya, teman-teman bisa masuk ke sahamnya langsung. Dan saat ini aplikasi Sukor Sekuritas, yaitu Spot by Sukor Sekuritas, sudah bisa untuk melakukan aktivitas pembelian dan penjualan reksadana maupun saham secara sekaligus. Dan khusus bulan Maret sampai Mei nanti, kita ada promo. Buat teman-teman yang buka rekening Sukor Sekuritas, akan dimasukkan RDN 3.500. Kemudian kalau deposit 100.000 akan dapat 35.000. Kemudian deposit 30 juta akan dapat 350.000, dan deposit 300 juta akan dapat 3,5 juta rupiah. Jadi buat teman-teman sekalian, ini kesempatan yang bagus banget buat teman-teman untuk mulai investasi saham di Sukor Sekuritas, yang linknya bisa ada di bio Instagram saya. Oke, menarik banget Pak Bernard. Jadi perjalanannya itu lumayan cukup panjang ya di pasar modal. Jadi 2016 masuk ke pasar modal dan belajar dulu seperti itu teknikal dan fundamentalnya seperti itu. Nah itu pas di awal 2016 itu terjun ke pasar modal itu gimana sih Pak? Jadi udah langsung profit konsisten atau gagal dulu nih seperti itu? Atau ada pelajaran dulu nggak sih untuk di Ya, sharing? sebagai investor awal-awal ya saya ada beginner luck ya, karena kebetulan waktu pertama kali saya investasi, saya masuknya ke saham perbankan seperti BRI ataupun BCA, dan BCA pun saya sekarang masih rutin untuk melakukan strategi dollar cost averaging. Nah, tapi untuk saham yang untuk swing trading atau scalping itu saja ya kadang menang, kadang kalah. Tapi paling penting untuk kita mencetak profit yang konsisten adalah kaitannya mengenai psikologi. Psikologi itu merupakan hal yang paling sulit di market. Kadang-kadang ketika kita cuan dikit udah take profit. Kemudian cuannya, ruginya dalam, masih dikit nggak mau cut loss. Ruginya makin dalam, makin dalam. Nah, oleh karena itu yang paling saya pelajari mengenai trading itu adalah bagaimana kita disiplin terhadap trading plan kita. Kalau tidak sesuai ya harus panic cut. Nanti kita masuk lagi di harga yang lain. Jangan sampai kita karena terlalu greedy, kita nggak berani istilahnya take profit, nggak berani cut loss, karena kita maunya untung terus. Padahal di investasi maupun trading saham kita nggak mau untung terus. Sehingga trading plan itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh para investor maupun trading saham. Seperti itu. Ya, setuju banget Pak. Jadi apa psikologi trading itu sangat apa ya, sangat penting sekali seperti itu buat teman-teman. Mungkin kalau dari awal tuh mindsetnya dulu ya Pak. Jadi dibenerin dulu. Jadi teman-teman belajar dulu nih psikologi dan pelajari teknikal atau fundamentalnya. Karena saya juga merasa pas awal-awal masuk ke pasar modal gitu, udah belajar setiap malam, lihat chart terus, cuman pas diaplikasikan secara realnya gitu, secara di market langsung itu ternyata harus dipelajari dulu psikologi trading seperti itu Pak ya. Jadi itu Betul. juga salah satu teman-teman jangan dilupakan seperti itu. Jadi teman-teman harus disiplin juga. Kalau misalkan trading plan-nya tidak sesuai, itu teman-teman bisa cut loss sesuai dengan trading plan-nya seperti itu ya Pak. Betul
sekali. Ya, selanjutnya mungkin boleh diceritakan nggak awal mula untuk Pak Bernard menjadi CEO di Sukor Sekuritas nih. Awal mulanya gimana sih Pak Oh, jadi CEO di Sukor ya, Sekuritas ini? ya awal mulanya saya masuk ke Sekuritas karena direkomendasikan oleh mentor saya Ya. yang mana waktu itu saya sebelumnya di bagian operation di perbankan untuk masuk ke bagian bisnis di sekuritas, dan jadi saya waktu itu sangat tertarik dengan bagian investment ya, karena saya waktu itu pernah di Custodian Bank, kemudian saya pengen tahu bagaimana market itu bekerja, oleh karena itu saya memutuskan 2016 untuk pindah ke Sekuritas. Akan tapi waktu itu saya tidak langsung ke bagian bisnis atau frontliner, tetapi saya terlebih dahulu memulai di bagian project management, yang mana saya waktu itu adalah menghandle pengembangan online trading platform di sebuah sekuritas. Kemudian setelah saya sukses, walaupun sempat gagal di tahun 2017, sukses launching tahun 2018, saya juga in paralel belajar mengenai bagaimana market itu bekerja, bagaimana kita melakukan analisis fundamental, teknikal, dan juga mempelajari makroekonomi dan pengaruhnya ke harga saham. Kemudian saya juga belajar mengenai people management, bagaimana manage tim saya, baik waktu itu di tim business development, equity retail, dan juga bagaimana manage teman-teman di back office untuk mensupport bisnis. Hingga akhirnya di tahun 2019 saya diangkat menjadi Head Equity Retail dan Business Development untuk meningkatkan performa dari divisi retail, dan puji Tuhan di tahun 2019 performance di divisi saya mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan di tahun 2020 ketika COVID-19 terjadi, awal-awal saya diangkat menjadi Direktur Equity, dan akhirnya di tahun 2020 pula diangkat menjadi Presiden Direktur, karena sebelumnya telah memiliki track record yang cukup baik kaitannya mengenai pengembangan bisnis dari sekuritas itu sendiri, yang awal mulanya hanya fokus kepada nasabah-nasabah high net worth individual, nasabah offline, tapi saya bisa mengembangkan ke pasar online juga. Dan puji Tuhan di tahun pertama saya menjadi seorang presiden direktur di tahun 2020, 2021, 2021, 2022, peningkatan dari sisi profit cukup signifikan. Hal ini ditopang juga karena kondisi market yang ramai waktu itu, dan juga retail booming yang kebetulan saya juga masih orang milenial dan Gen Z yang menjadi penggerak market di tahun 2021 dan 2022. Sehingga saja itu berdampak signifikan kepada bottom line atau net profit dari perusahaan, sehingga di tahun 2021 saya mendapatkan penghargaan sebagai Forbes 30 Under 30, dan juga dari si company mendapatkan penghargaan sebagai Fastest Growing Securities Company Indonesia. Kemudian di tahun 2022 saya mendapatkan penghargaan sebagai Giant Delta Asia, dan Sekuritas juga mendapatkan penghargaan sebagai The Best on Trading. Serta di tahun 2023 saya mendapatkan penghargaan sebagai Prestige 40 Under 40, dan Sekuritas juga mendapatkan penghargaan sebagai The Best Underwriter. Ini semua berkat kerja keras dari tim Sekuritas, kekompakan, dan juga tentu saja semangat pantang menyerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para nasabah. Keren banget Pak Bernard untuk perjalanannya. Mungkin ini juga waktunya lumayan cepat juga ya. Jadi dari 2016 tuh masuk ke Sukor, mungkin perjalanannya juga lumayan ya. Itu ada apa ya? Ada perjalanannya yang tidak mudah juga seperti yang dialami untuk menuju menjadi CEO itu seperti itu. Nah, teman-teman di sini bisa pelajari nih untuk apa perjalanan itu butuh waktu juga seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa pelajari nih untuk uh, di perjalanan itu nggak mudah juga seperti itu. Terus kemudian Pak Bernard juga menulis buku nih, bukunya Merdeka Finansial dengan Investasi Saham. Nah itu boleh diceritakan nggak awal mulanya tertarik nih Pak Bernard menulis buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham ini seperti Ya, itu. jadi sebenarnya buku ini juga merupakan reminder buat saya juga ya, bahwa segala sesuatu yang saya dapatkan hingga hari ini merupakan buah dari perjuangan dan kerja keras, serta support dari teman-teman, dan juga untuk mengingatkan saya juga untuk tidak gabah ketika melakukan trading. Karena ketika saya ingat begitu lagi, saya jadi ingat, oh harusnya trading yang benar, investasi yang benar itu seperti ini prosesnya. Tetapi kadang-kadang saya juga lalai dalam melakukannya. Oleh karena itu buku ini selain buat
tentu saja untuk reminder diri saya juga ingin mengajak anak-anak muda untuk memulai investasi dan trading saham secara tepat dan akurat buat teman-teman sekalian, karena banyak investor pemula yang istilahnya mereka mau cuan cepat tapi nggak mau rugi, padahal semua itu ada risk dan rewardnya. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa investasi itu nggak melulu soal untung, tapi kadang-kadang rugi. Yang penting bagaimana kita mengatur plannya, membuat trading plan, mempelajari ilmu-ilmunya yang semuanya ada di buku saya, mulai dari perjalanan hidup hingga kaitannya mengenai strategi investasi saya kupas di buku tersebut. Dan nanti mungkin dari teman-teman TradeFast Planner juga boleh banget nanti minta buku dari Dwiana, 3 buku, nanti dibikin kuis saja di Instagram TradeFast Planner mengenai investasi maupun trading, nanti bisa diberikan kepada para follower TradeFast Planner. Saya kasih 3 buku ya nanti ya, atau teman-teman bisa bagikan ke teman-teman follower di sana. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Bernard. Jadi untuk buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham ini sebagai reminder juga buat Pak Bernard. Jadi perjalanannya juga agak mudah ya masuk di pasar modal. Buat teman-teman juga bisa pelajari nih untuk teman-teman TradeWise Planner. Kalau di sini ada perjalanan yang nggak mudah juga di pasar modal. Jadi tidak melulu untuk investasi itu untuk cuan terus, itu ada resikonya juga seperti itu. Jadi teman-teman bisa pelajari nih di dalam bukunya itu ada perjalanan Pak Bernard dari awal mula masuk, mungkin perjalanan waktu masih sebelum masuk masuk ke pasar modal juga itu diceritain ya Pak seperti itu. Jadi teman-teman bisa pelajari itu ada pelajarannya juga sebagai di technical analysis dan fundamentalnya seperti itu. Nah mungkin langkah selanjutnya itu ada nggak sih buat teman-teman pemula gitu untuk menuju merdeka finansial itu langkahnya apa aja sih Pak? Jadi buat teman-teman bisa belajar nih untuk teman-teman TradeFast Planner seperti itu. Oke, tentu saja yang pertama kita harus bekerja keras ya, karena tidak bisa dipungkiri modal kita di pasar modal bisa bertambah ketika kita mendapatkan active income yang meningkat. Oleh karena itu, mumpung kita masih muda, sebagai generasi milenial maupun Gen Z, kita harus bekerja keras, memaksimalkan talenta-talenta yang kita miliki, memaksimalkan segala potensi yang ada. Kita open mind terhadap berbagai peluang yang ada di sekitar kita, sehingga tentu saja kita bisa menambah active income dalam diri kita. Nah, setelah active income ini ada, jangan lupa kita harus bisa melakukan namanya perencanaan keuangan. Mana yang di-spend, mana yang untuk dana darurat, dan mana yang untuk investasi. Dan kita harus taat terhadap perencanaan keuangan tersebut. Dan yang ketiga adalah kita mulai untuk menyisihkan ke investasi juga. Mulai dari yang instrumennya yang paling mudah seperti reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana saham, hingga yang paling agresif bisa ke saham secara langsung. Tetapi tentu saja teman-teman harus sesuaikan dengan risk profile dan juga ilmu teman-teman sekalian, sehingga buat rekan-rekan sekalian yang masih belum paham mengenai step by step-nya, bisa beli buku saya di Gramedia atau nanti bisa ikut kuis dari teman-teman TradeFast Planner supaya teman-teman bisa belajar bagaimana kaitannya mengenai investasi di pasar saham. Oke, menarik banget untuk sharing-sharingnya. Mungkin teman-teman TradeFast Planner juga di sini bisa apa ya menuju merdeka finansial itu nggak mudah dan butuh waktu seperti itu. Itu yang pertama itu harus kerja keras dulu seperti itu karena generasi-generasi sekarang gitu yang generasi-generasi Z tuh kayaknya lebih apa ya mentalnya itu masih apa ya nggak kayak orang-orang dulu seperti itu. Jadi teman-teman bisa pelajari nih untuk di pasar modal itu bisa bekerja keras terus open mind juga seperti itu. Jadi pelajari semua hal-hal yang apa ya yang perlu dipelajari seperti itu. Terus selanjutnya itu bisa menambahkan aktif income seperti itu. Jadi jangan cuman ada satu income aja seperti itu. Jadi teman-teman bisa apa ya banyak income di beberapa income seperti itu. Atau misalkan teman-teman bekerja sambil trading kan bisa seperti itu. Atau seorang entrepreneur juga bisa nih dimasukkan ke investasi pasar modal atau reksadana seperti itu. Jadi nggak hanya cuman satu income doang karena apa ya ekonomi global sekarang ini kan lagi tidak menentu ya seperti itu. Jadi kita belajar nih di 2020 kemarin itu kan COVID
semua terdampak juga seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa pelajari nih yang apa jangan sampai terulang kembali seperti itu. Jadi teman-teman bisa pelajari. Nah, mungkin di sini selanjutnya bagaimana sih tips and trick untuk profit konsisten di pasar modal nih Pak, seperti itu. Terus saja yang paling penting kita harus memiliki mindset yang tepat ya. Jangan mau cepat kaya, karena cepat kaya juga nanti ujung-ujung bisa cepat miskin. Kemudian kita harus istilahnya profitnya pelan-pelan tapi pasti, jangan langsung sekali gede. Tapi kalau rugi juga gede. Kemudian teman-teman harus mempelajari ilmu-ilmu, memiliki growth mindset. Mulai dari fundamental analysis, technical analysis, kemudian kaitan mengenai makro, dan juga kita harus menambah jam terbang. Karena semua market itu kaitannya mengenai jam terbang. Menang kalah itu jam terbang. Dan yang paling penting, kalau kita pemula, kita mulai taat dengan trading plan. Karena kalau kita udah mulai sedikit-sedikit taat dengan trading plan, kedepannya kita akan taat dengan trading plan. Terus itu yang akan menjaga kita supaya profit kita tidak tergerus semakin dalam ketika pergerakan saham tidak sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Ya, jadi menarik banget. Jadi teman-teman bisa apa ya pelajari untuk mindsetnya dulu. Terus di pasar modal juga jam terbang ngaruh juga ya. Jadi teman-teman sambil belajar, sambil action juga langsung diterjun ke lapangan seperti itu. Jadi teman-teman bisa bikin trading plan dulu seperti itu, disiplin dengan trading plan-nya seperti itu. Karena lumayan nih untuk teman-teman kalau misalkan udah pelajari nggak take action juga itu percuma ya. Jadi sayang gitu teman-teman pelajari cuman nggak langsung diterapin di langsung realnya seperti itu. Nah mungkin selanjutnya cara jitu kelola portofolio di pasar modal untuk pemula seperti apa sih Pak? Seperti itu. Kalau untuk portofolio sendiri tentu saja sebagai seorang retail kita nggak bisa pegang banyak-banyak ya. Karena waktu kita terbatas dan tentu saja teman-teman juga memiliki aktivitas lain, belum tentu full time di pasar ya. Jadi pandangan saya maksimal satu porto itu 5 saham, diversifikasi dengan nominal yang sama ke 5 saham tersebut dengan sektor yang berbeda-beda. Misalnya satu porto 1 juta, masing-masing 20 juta sama rata dan sektornya sebagai berbeda. Ada yang perbankan, properti, mining, teknologi, dan sebagainya sesuai dengan pandangan atau analisis dari teman-teman masing-masing. Yang merupakan tadi saya sudah sampaikan analisisnya top down ya. Dari makro, kemudian sektoralnya seperti apa, fundamentalnya yang dieksekusi dengan saham. Dan tentu saja pembatasan risiko itu penting, secara nominal maksimal ruginya sekitar 10% dari porto kalian kan harus cut loss, tetapi untuk melihat technical support analysisnya, pembatasan risiko maupun take profitnya teman-teman harus dibantu dengan technical. Dan mudah-mudahan dengan yang saya sampaikan tadi, dan teman-teman bisa baca buku saya ini bisa membantu teman-teman banget untuk melakukan investasi maupun trading saham. Ya, menarik banget, setuju banget Pak. Jadi diversifikasi ke beberapa sektor seperti itu. Ini bisa sih untuk diterapin ke teman-teman. Pilih sektor mana aja nih yang apa, yang bagus secara laporan keuangan atau teknikalnya juga teman-teman bisa dipelajari seperti itu. Terus secara makroekonomi mungkin bisa dilihat nih momentumnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa diversifikasi. Misalkan teman-teman punya uang 10 juta itu maksimal 20% di 5 saham yang berbeda sektornya seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin di sini kapan sih titik terendah untuk seorang Pak Bernard? Pernah nggak mengalami titik terendah di pasar modal atau langsung di kehidupan langsung seperti itu, Pak? Oke, kalau ke titik terendah buat saya waktu itu adalah ketika saya gagal mengembangkan aplikasi spot yang generasi pertama ya. Di tahun 2016 sampai 2017 yang saya handle waktu itu gagal, bahkan mengalami banyak bug sehingga harus di fallback ke aplikasi remote trading versi sebelumnya. Itu merupakan pukulan berat buat saya karena perjuangan 1 tahun lembur segala macam itu rasanya seperti sia-sia karena akhirnya gagal. Tetapi dengan penguatan dari teman-teman, kemudian support dari orang tua, dari shareholder, dan juga dengan usaha yang keras waktu itu akhirnya di tahun 2018 setelah gagal di tahun 2017 kita berhasil launching aplikasi Spot Q Generation waktu itu, dan itu menjadi cikal bakal
atau anak saya lah di Sekuritas, yang hingga saat ini saya juga masih terus mengikuti, memonitor langsung pengembangan dari aplikasi Sport by Sekuritas ini, seperti itu. Oke, jadi Pak Bermat juga pernah mengalami ya seperti itu untuk titik terendahnya juga seperti itu. Jadi mungkin Pak Bernard juga belajar mungkin dari kesalahan tersebut. Tahun depannya, wah gimana nih? Apa kesalahan yang di list gitu? Kesalahan apa yang harus dibenarkan di tahun ke depan seperti itu? Mungkin kalau secara apa ya, dalam pekerjaan kan pernah mengalami dalam kehidupan sehari-hari, mungkin pernah nggak sih Pak mengalami titik terendahnya seperti itu? Kalau di luar dari pekerjaan maupun dari sisi finansial, tentu saja titik terendah dalam kehidupan saya tentu saja waktu itu ketika saya tidak terima di Fakultas Kedokteran ya. Ketika saya masuk lulus kuliah, saya pengen masuk FKUI. Waktu itu saya ikut SIMAK UI tapi gagal, saya dapetnya dokter gigi. Saya merasa waktu itu dunia mau hancur lah karena cita saya waktu itu pengen jadi dokter. Tetapi waktu itu akhirnya saya coba ke ITB juga. Puji Tuhan masuk ke ITB jurusan teknik kimia, dan itu malah menjadi momen saya bahwa dunia itu nggak mau soal dunia kedokteran, tapi ada dunia engineering, dan akhirnya saya terbuka matanya juga masuk ke dunia perbankan. Kalau misalnya waktu itu saya menjadi dokter, mungkin saya tidak akan seperti saat ini. Ya. Jadi itu merupakan satu momen yang istilahnya menjadi terendah juga dalam kehidupan saya sebagai anak muda ya, yang waktu itu masih bingung mau jadi apa. Saya juga sempat pengen jadi penyanyi, mencoba berkali-kali ikut audisi, kemudian bikin single dan sebagainya juga gagal. Jadi mungkin jalan Tuhan lah untuk saya di dunia pasar modal hingga saat ini dengan sebelumnya di jurusan teknik kimia. Keren banget. Jadi perjalanannya juga nggak mudah ya. Jadi Pak Bernard juga pernah mengalami nih masa-masa teman-teman yang dulu mungkin gak keterima di fakultas favoritnya gitu. Itu mungkin pernah mengalami lah di posisi Pak Bernard. Mungkin teman-teman bisa apa ya? Mungkin bukan rezekinya di situ gitu. Jadi teman-teman bisa dipelajari ada hikmah-hikmahnya juga seperti itu. Mungkin Pak Bernard juga nggak masuk kedokteran UI, nah itu bisa masuk ITB teknik kimia juga udah keren banget nih Pak. Jadi mungkin perjalanannya juga tidak mulus ya sampai saat ini menjadi CEO Sukor Sekuritas seperti itu. Terus juga Pak Bernard juga pernah apa ya mencoba menjadi penyanyi juga seperti itu. Dulu juga mungkin Pak Bernard pernah mencoba mungkin ya untuk audisi yang ini buat jadi penyanyi seperti itu. Mungkin selanjutnya dalam proses menuju trader dan investor yang sukses, pernah nggak sih Pak Bernard mengalami kegagalan di pasar modal seperti itu? Ya tentu ya pernah ya. Waktu itu, waktu COVID tentu saja pertama kali harga turun semua, porto saya hancur. Ya rugi dalam lah waktu itu. Lebih dari separuh portofolio saya waktu itu hancur ya waktu COVID. Tapi puji Tuhan setelah itu bisa uptrend, dan akhirnya modal-modal saya kembali. Saya juga top up terus sih waktu COVID itu, sehingga pada akhirnya saya juga bisa membeli beberapa barang impian saya waktu itu waktu COVID terjadi, dan itu menjadi campu buat saya bahwa di setiap kegagalan itu ada opportunity, asal kita mempersiapkannya dengan baik. Ya betul, setuju banget. Jadi dalam kegagalan itu ada opportunity yang lain seperti itu. Itu bisa teman-teman menjadi apa ya, menjadi puas tuh. Jadi mungkin teman-teman gagal nih di tahun itu, di tahun depan juga mungkin teman-teman bisa apa ya, beda ceritanya seperti itu. Bisa dipelajari dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman jangan berputus asa, terus belajar hal-hal baru seperti itu ya. Terus di sini apakah Pak Bernard diversifikasi di luar pasar modal untuk asetnya seperti itu? Ya, tentu saja ada diversifikasi ya, ke time deposit, dana darurat, kemudian juga ke investasi seperti properti dan lain sebagainya.
Oh gitu. Jadi selain di pasar modal juga Pak Bernard juga diversifikasi ya seperti itu. Nah mungkin trade fast planner ini kan trading, investing dan entrepreneur seperti itu. Jadi sebuah platform yang saya tuh pengen antara trader dan investor itu nggak cuma satu income doang seperti itu. Jadi trade fast planner ini pengen mempunyai beberapa income lah, nggak cuma satu income doang. Karena saya melihat teman-teman saya menjadi trader atau entrepreneur itu mereka udah fokus di satu income aja gitu. Jadi mereka udah oh ya udah saya sukses nih menjadi entrepreneur. Nah itu mereka nggak terbuka secara apa ya masuk ke dunia investasi. Karena saya pengen sih trade fast planner ini jadi match gitu antara trading, investasi, dan entrepreneurnya. Jadi nggak cuma satu income doang. Nah itu goals buat trade fast planner sih, buat mengedukasi buat teman-teman trader atau entrepreneur buat diversifikasi aset, nggak cuma satu income doang seperti itu. Nah mungkin terkait UMKM, menurut Pak Bernard, UMKM di Indonesia itu bisa masuk lebih banyak listing nggak sih di Bursa Efek Indonesia seperti itu? Kalau pandangan saya kalau masih size-nya nanggung, better belum ya. Karena kita melihat banyak fenomena IPO yang di papan akselerasi, terutama yang pergerakannya sangat tidak liquid dan cenderung mengalami kejatuhan di bulan-bulan atau minggu-minggu berikutnya setelah IPO. Dikarenakan mengapa kalau size-nya terlalu kecil buat big fund seperti institution itu sulit untuk masuk ke saham tersebut. Sehingga tentu saja kalau untuk UMKM menurut saya better untuk mencari angel investor atau private investor ataupun strategic investor yang bisa membantu pertumbuhan UMKM itu lebih cepat dibandingkan kita go public dulu. Ketika nanti udah sizable, size sudah cukup besar, kemudian investor-investor institusi udah bisa mulai masuk, baru menurut pandangan saya itu paling cocok ke pasar modal. Karena kalau size-nya nanggung itu menurut saya kurang ya buat pandangan saya. Dari sisi investor yang bisa masuk itu akan menjadi lebih terbatas dan juga value added-nya kurang. Kecuali dari sisi jual beli sahamnya menjadi pajaknya final, yaitu hanya pajak 0,1% saat jual. Tapi lainnya sih menurut saya manfaatnya kurang. Kalau misalnya UMKM IPO, jadi menurut pandangan saya mending digedein dulu size-nya deh. Cari strategi investor nomor besar bisnisnya terlebih dahulu. Ya, setuju banget Pak Bernard. Jadi mungkin UMKM itu buat naik kelas mungkin sizingnya lebih apa ya, lebih dibesarkan dulu seperti itu secara brand. Terus cara laporan keuangannya juga harus apa ya, harus lebih bagus lagi seperti itu. Jangan sampai kayak apa emiten-emiten sebelumnya itu masuk listing di hari pertama atau kedua itu langsung terjun bebas ke harga bawahnya gitu seperti itu. Jadi mungkin lebih bagus lagi sih UMKM ini buat mencari private investor seperti itu karena mungkin kalau udah secara size-nya udah besar, brandnya udah bagus, kualitas produknya udah bagus, itu bisa masuk ya Pak Berat untuk listing di Bursa Efek Indonesia seperti itu. Yes, setuju. Jadi saya strategic partner terlebih dahulu. ya setuju. Jadi mungkin menurut Pak Bernard di sini apakah seorang trader atau investor itu bisa menjadi entrepreneur nggak sih? Atau seorang entrepreneur bisa nggak sih menjadi trader atau investor seperti itu? Menurut pandangan saya, entrepreneurnya bidang apa dulu ya? Kalau dari saya sendiri, trader ataupun investasi itu di masa muda bisa menjadi side hustle dulu buat pandangan saya, penghasilan tambahan. Karena kita masih produktif, kita masih bisa bekerja baik sebagai profesional maupun entrepreneur. Nah, kita dari aktif income ini nanti semakin lama dana yang bisa kita investasikan trading maupun investasi akan semakin besar hingga suatu titik dana yang kita kumpulkan itu hanya time deposit aja udah bisa menghidupi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, di saat usia kita tidak produktif dan dana kita udah cukup untuk dengan didepositkan udah mencukupi kehidupan sehari-hari, nah sisa dananya itu bisa kita pakai untuk trading. Tapi sekali lagi trading yang udah sesuai dengan pengalaman kita sebelumnya, yang mana kita udah belajar
bertahun-tahun mengenai fundamental, technical, makroekonomi dan udah mempraktekannya. Itu menurut saya saat yang tepat ketika kita bisa melepaskan pekerjaan kita pensiun dengan trading maupun investasi. Kalau saat muda kayak gini ya better kita tetap kerja, tetap berbisnis dulu. Ini menjadi side hustle. Oleh karena itu strategi yang bisa kita terapkan sambil bekerja adalah investasi maupun swing trading. Kalau buat saya scalping akan susah ketika waktu saya sangat padat seperti ini. Ya, setuju banget. Jadi mungkin teman-teman di sini kalau misalkan sebagai entrepreneur atau bekerja di kantoran gitu, itu teman-teman bisa menjadi swing trader atau investor. Jadi bisa apa ya, nggak tiap saat memantau market gitu. Karena kan kalau scalping itu tiap jam atau tiap menit atau bahkan detik itu harus dipantau juga seperti itu. Jadi teman-teman lihat juga profil resiko masing-masing, teman-teman nyaman di mana nih sebagai swing trader atau investor dapat dividen tiap tahunnya seperti itu. Nah, mungkin di sini udah hampir mau 1 jam juga. Ini ada kuis buat Pak Bernard dari TradeVestpreneur. Mungkin kuisnya itu ada 2 pilihan. Nanti Pak Bernard pilih salah satu ya seperti itu. Mungkin bisa dimulai, Pak Bernard? Boleh kuis ya? Iya, kuis kuis buat dua dua ini sih, 2 pilihan, misalkan motor atau mobil, nanti Pak Bernard pilih mobil atau motor gitu ya, Oke, siap. seperti itu. Oke, di sini trader atau investor, Trader, technical technical analis atau fundamental, hmm, fundamental, fundamental, singer atau MC ini, singer, Real Madrid atau Barcelona, Real Madrid, kutub utara atau kutub selatan, kutub utara, kutub utara. Vidi Aldiano atau Raisa Andriana nih? Raisa Andriana, Raisa. Sukor Sekuritas atau Citibank? Sukor Sekuritas, Nabung saham atau nabung emas? nabung saham, Warren Buffett atau Ray Dalio? Warren Buffett, Buy on weakness atau buy on breakout? Real Weakness, Swing trading atau scalping? swing trading, Cut loss atau hold? cut loss, Produk lokal atau produk internasional? produk lokal, Sekarang masuk ke emiten, ICBP atau MYOR? Emior, BBCA atau BBRI? BBCA, Cepin atau Java? Japfa, Medco atau Elsa? Medco, ITMG atau PTBA? PTBA, Aces atau MAPI? Aces, Arto atau BBYB? BYB, XL atau Indosat? Excel, Yang terakhir Bitcoin atau Ethereum? Bitcoin. Oke, menarik. Terima kasih banyak untuk kuesnya Pak Bernard. Mungkin ada yang diceritakan nggak untuk singer atau MC? Mungkin kalau saya baca-baca sih dulu Pak Bernard pernah nih sebagai singer atau sebagai MC juga seperti itu. Ya, kalau pengalaman itu melatih saya untuk tampil confident ya di depan publik, Ya, yang tentu saja itu dibutuhkan sebagai seorang public figure maupun CEO ketika saya di depan panggung atau ketika saya sedang berhadapan dengan banyak pihak ketika meeting maupun ketika melakukan roadshow, ya itu cukup membantu saya lah, sehingga saya tidak menyesal dengan pengalaman tersebut. ya, setuju banget. Mungkin dulu mungkin kalau nggak mencoba menjadi singer atau MC, nggak mungkin perjalanan Pak Bernard jauh seperti sekarang gitu ya Pak Bernard ya. Terus, Jadi mungkin banyak
banyak apa ya, banyak pelajaran mungkin sebagai apa dulu pernah beberapa menjadi apa ya, eh, memperbanyak skill lah seperti itu. Jadi teman-teman trade fastpreneur bisa nih untuk eh, punya skill-skill baru seperti itu. Jangan sampai punya satu skill doang gitu seperti itu. Mungkin di sini eh, yang terakhir mungkin ya, mungkin apa yang mau dikatakan untuk Pak Bernard di 5 tahun yang akan datang kalau misalkan video ini masih ada nih, seperti itu. Oke, tentu saja mudah-mudahan video ini bisa menjadi panduan teman-teman ya bagaimana mulai investasi ataupun trading saham. Cuan itu bukan segalanya, tapi semua itu butuh proses. Dan dengan video ini mudah-mudahan kalian bisa menghargai proses, kalian menjadi seorang investor maupun trader sukses, atau menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Sehingga kalian bisa mencapai kemerdekaan finansial pada akhirnya nanti. Begitu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Bernard. Jadi setuju banget. Jadi teman-teman milenial sini harus melek investasi ya seperti itu. Jadi jangan sampai kita belajar nih dari generasi-generasi sebelumnya, eh, apa ya, generasi sekarang harusnya lebih melek investasi juga seperti itu, karena investasi ini bisa menunjang kita di hari tua seperti itu. Jadi teman-teman bisa untuk opening akun nih di Sukor Sekuritas, nanti bisa masuk ke link link bio-nya seperti itu, ada di link bio Pak Bernard Wijaya seperti itu. Nah, teman-teman bisa masuk untuk opening akun atau bisa pelajari nih untuk bukunya di Merdeka Finansial dengan Investasi Saham seperti itu. Mungkin yang terakhir nih Pak Bernard, untuk closing statement buat teman-teman trade fastpreneur yang baru mau masuk nih untuk di pasar modal, apa sih untuk closing statementnya buat teman-teman trade fastpreneur? Ya, closing statementnya tentu saja untuk kita bisa menjadi seorang investor maupun trader itu butuh perjalanan, tidak mudah. Jadi jangan langsung expect teman-teman awal langsung sukses atau cuan, tetapi harus start small. Kemudian teman-teman mindsetnya dibenerin dulu, belajar metode-metodenya, fundamental, technical, makroekonomi, entry exit pakai technical, kemudian money management jangan lupa, dan seiring berjalannya waktu teman-teman harus taat dengan trading plan yang teman-teman buat, sehingga teman-teman bisa kedepannya terus konsisten dalam mencetak profit. Seperti itu dari saya. Oke, terima kasih Terima kasih. banyak Pak Bernard. Jadi banyak apa ya, dalam obrolan ini mungkin banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan dan teman-teman trade fastpreneur dapatkan seperti itu. Mungkin perjalanan Pak Bernard juga agak mudah seperti itu, dari masuk terjun ke pasar modal seperti itu. Jadi teman-teman bisa pelajari nih untuk perjalanan-perjalanan yang sudah dilalui oleh Pak Bernard ini. Mungkin nanti trade fastpreneur bisa berkolaborasi selanjutnya mungkin ya dengan Sukor Sekuritas atau Pak Bernard. Jadi trade fastpreneur ini pengen sih untuk mempunyai apa ya, kelas eksklusif lah offline gitu. Nanti secara materinya nanti ada beberapa profesional di bidang entrepreneur dan trader juga seperti itu. Jadi teman-teman bisa nih dipelajari, seorang trader nih mau menjadi entrepreneur. Nah, itu kita siapkan mentor profesional dari bidang entrepreneur juga. Jadi teman-teman bisa follow untuk trade fastpreneur ini, bisa dipelajari, jangan cuma satu income doang gitu. Jadi minimal untuk apa ya, untuk di sekarang ini minimal 2 atau 3 income lah seperti itu. Jadi teman-teman bisa diversifikasi seperti itu untuk income-nya. Jadi bisa pelajari, teman-teman mungkin bisa follow Trade Fastpreneur, bisa masuk ke link Trade Fastpreneur, itu bisa nanti ada kelas eksklusif buat teman-teman Trade Fastpreneur, mungkin bisa berkolaborasi juga ya dengan Sukor Sekuritas seperti itu ya Pak Bernard. Ya, nanti bisa kontak dari Guna saja, nanti bisa minta nomornya ke sekretaris saya. Siap. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman trade fastpreneur mungkin nanti ada setelah ini ada kuis ya seperti itu, ada 3 buku dari Pak Bernard ini. Nanti trade fastpreneur akan bikin kuis sih. Yang menang itu dapat apa ya, dapat
buku dari Pak Bernard, Merdeka Finansial dengan investasi saham ini. Seperti itu ya Pak Bernard ya. Ya, oke. Oke, oke, terima kasih banyak Pak Bernard. Terima kasih. Sukses selalu. Nanti kita kontak-kontakan lagi ya. Ya, See you. Selamat malam Pak Bernard.